Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jumpa lagi dalam video selanjutnya, yaitu tentang bid'ah. Bid'ah ini satu kata yang populer dalam dunia Islam dan sering menjadi alat atau peluru serangan pada tiap-tiap kelompok untuk mendiskreditkan kelompok lain atau menyalahkan kelompok lain, membid'ahkan kelompok lain dalam arti keluar dari ajaran-ajaran Islam. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan bid'ah itu? Bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah. Jadi yang paling tenar itu adalah kullu bid'atin dholalah wa kullu dholalatin finnar. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dholalah wa kullu dholalatin finnar. Jadi semua hal-hal baru itu disebut bid'ah. Hal-hal baru yang diadakan dan tidak pernah ada disebut bid'ah. Wa kullu bid'atin dholalah. Ini hadis ya. Dan setiap yang bid'ah itu dholalah, sesat. Wa kullu dholalatin finnar, maka setiap kesesatan itu masuk neraka. Ini ngeri-ngeri sedap namanya. Makanya harus hati-hati. Jadi bid'ah itu apa bagi kita yang belum paham betul? Jadi secara bahasa, bada'a itu artinya baru, memulai baru, membuat hal baru. Contoh firman Allah, badi'us samawati wal ardh. Allah lah yang menciptakan yang baru itu langit dan bumi. Maksudnya menciptakan baru itu apa? Tadinya tidak ada, diadakan oleh Allah. Jadi Allah dulu, kemudian Allah inginkan ada langit, ciptakan. Allah inginkan ada bumi, ciptakan. Namanya badi, baru. Tadinya tidak ada. Berarti hal-hal yang tidak ada menurut bahasa itu bid'ah, betul. Jadi ketika di zaman Rasulullah tidak ada, sekarang ada. Itu namanya bid'ah. Zaman dulu onta, sekarang Innova atau Avanza atau Alphard atau Pajero. Berarti kendaraan itu bid'ah. Yang saya sebutkan itu bid'ah. Dulu masjid itu sederhana. Alasnya pasir, dindingnya cuma pelepah-pelepah begitu. Sekarang pakai marmer. Granit, dindingnya pun tembok, ada kubahnya, itulah disebut bid'ah. Dulu pakaian Nabi itu jubah. Kemudian ada orang Jawa memakai blangkon atau baju adat, itu disebut bid'ah. Jadi bid'ah menurut bahasa itu adalah hal-hal baru, perkembangan teknologi yang dulu di masa Nabi tidak ada, sekarang ada, disebut bid'ah. Nah, setelah kita mengetahui bid'ah itu apa, maka kemudian apa yang menjadi masalah? Yang menjadi masalah adalah ketika hal baru itu diterapkan atau diadakan pada agama. Jadi agama Islam ini sudah dibentuk oleh Nabi seperti ini rupanya, konsepnya. Kemudian ada orang membuat hal baru
di luar dari konsep Islam, itulah disebut bid'ah. Kalau bid'ah yang tadi itu yang saya sebutkan sebagai perkembangan teknologi, adat istiadat, pakaian, dan lain-lain, itu boleh. Itu bid'ah atau inovasi teknologi kehidupan manusia. Tidak ada masalah dengan agama. Tetapi ketika bid'ah ini sudah merubah konsep, merubah bangunan agama, maka ini disebut bid'ah tidak boleh, atau bid'ah dhalalah, bid'ah sesat. Jadi begini perumpamaannya ya. Kita ibaratkan bangunan atau konsep ini dalam sepak bola adalah aturan lapangan, ukuran-ukuran lapangan, ukuran-ukuran bagian-bagian lapangan, peraturan-peraturannya. Seorang kiper tugasnya menjaga gawang, boleh memegang bola. Kemudian pemain lain membawa bola menggunakan kaki, tidak boleh menyentuh dengan tangan. Kemudian jumlah pemainnya ada 11 masing-masing. Kemudian di sini ada area kiper. Kiper tidak boleh keluar dari area ini. Ketika dia keluar, maka yang tadinya tangannya boleh memegang bola, ketika keluar area ini dia tidak boleh memegang bola lagi. Itu peraturan-peraturan umum dalam agama Islam, itulah disebut konsep yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, ketika ada orang merubah konsep ini, maka itulah orang itu disebut bid'ah. Contoh, tahun 2024 misal muncul sebuah peraturan sepak bola oleh negara tertentu di mana kiper boleh memegang bola di luar area ini. Jadi ketika keluar area ini dia memegang bola, itu boleh. Nah, ini merubah konsep sepak bola yang sudah ditetapkan sejak dulu. Inilah disebut bid'ah. Bolehkah itu? Tidak boleh. Disepakati tidak boleh, tidak akan diakui oleh FIFA. Atau ada orang ingin merubah lapangan, jadi dibuat oleh dia agak miring seperti ini, maka ini sudah merubah konsep, merubah aturan, merubah bentuk, maka inilah disebut bid'ah, bid'ah dhalalah, tidak boleh. Atau yang bunderan di tengah dirubah menjadi kotak, itu juga tidak boleh. Ini menyalahi konsep. Atau pemainnya tidak 11 tapi 8, atau ditambah lagi 23. Jadi kalau 11 itu Muhammadiyah, maka NU ingin 23. Nah, ini bid'ah namanya. Jadi hal-hal yang merubah konsep keagamaan, ritual agama yang sudah mahdhoh, yang sudah ditetapkan oleh Nabi, kemudian dirubah, maka itu bid'ah dhalalah, sesat, menyesatkan. Itu tentu saja tidak diakui Nabi dan nerakalah tempatnya. Bagaimana dalam agama? Misalnya dia merubah sholat duhur menjadi 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 2 rakaat, semuanya 2 rakaat. Dia merubahnya menurut fatwa dia atau musyawarah kelompok dia, ini sholat ini semuanya 2 rakaat saja. Atau puasa 2 kali dalam setahun wajibnya.
Jadi selain Ramadan ada lagi puasa. Atau hajinya bukan ke Mekah, tetapi hajinya ke Cianjur misalnya, atau ke Semarang, atau ke daerah yang dia tentukan. Atau misalnya dia punya konsep Allah itu dua, ada dua. Jadi Allah siang dan Allah malam itu beda. Nah, ini sudah merubah konsep, ini namanya bid'ah. Jadi menurut Imam Syafi'i, bid'ah yang sesat itu yang tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan Quran hadis, ijma' ulama, qiyas dan dalil-dalil lain tidak ada yang mendukung. Itulah disebut bid'ah. Kemudian bagaimana dengan bid'ah atau dikatakan di sekitarnya, tidak merubah konsep tapi ada di sekitarnya. Apa misalnya? Dalam sepak bola ada perkembangan. Misalnya peraturan offside. Dulu tidak ada peraturan offside. Apakah ini merubah konsep sepak bola? Tidak. Ini demi kemaslahatan. Karena zaman dulu orang main bola itu cuma nunggu di depan gawang. Kalau bahasa kampungnya ngendong. Kalau bahasa Sundanya main bolanya ngendong. Ngendong baik siapa? Maksudnya apa? Ketika main bola dia gak kemana-mana, cuma nunggu di sekitaran gawang aja. Gak ikut nyerang, nggak ikut bertahan, di situ aja dia. Ketika ada bola dia golkan. Itu ngendong atau nginep di situ. Maka dibuatlah peraturan offside. Apakah offside ini bid'ah, hal baru? Betul. Apakah dia merubah konsep sepak bola? Tidak. Dia justru mempermudah pelaksanaan sepak bola sehingga tidak rancu lagi. Maka dalam agama itu disebut bid'ah hasanah. Dia tidak merubah konsep agama, tidak menambah-nambahi agama yang sudah ada, cuman dalam pelaksanaannya menjadi lebih rapi. Teknisnya menjadi lebih rapi sehingga dibuatlah hal baru itu. Contohnya apa? Taraweh. Zaman dulu taraweh sendiri-sendiri di rumah masing-masing, di rumah per rumah. Dalam waktu yang sama tiap orang di rumah itu sholat taraweh masing-masing. Itu zamanan. Kemudian zaman Sayyidina Umar bin Khattab, teknis pelaksanaan taraweh ini dirubah. Jadi nggak usah sendiri-sendiri di rumah. Ayo keluar semua, keluar. Bagaimana kalau kita berjamaah saja, rame-rame, biar meriah? Apakah ini disebut bid'ah? Betul. Karena hal baru, Nabi tidak pernah memerintahkan, tidak pernah memberi contoh. Tidak ada di zaman Nabi ketika itu. Tetapi setelah Nabi wafat, Sayyidina Umar dan kawan-kawan memandang ini perlu berjamaah. Diinovasilah, ditertibkanlah, diperbaguslah pelaksanaannya ini dengan tarawih berjamaah diimami oleh satu sehingga meriah. Kata Sayyidina Umar, ni'matul bid'ah hadhihi. Ini bid'ah ini, tapi ini bid'ah yang bagus. Maka dari itu kemudian muncullah istilah bid'ah hasanah. Jadi hal-hal baru teknis dalam Islam, pelaksanaan ibadah yang mempermudah, menertibkan, memaslahatkan umat, disebutlah bid'ah hasanah. Imam Syafi'i yang merupakan guru besar, ahli hadis, ahli Quran, pemimpin mazhab, yang keilmuannya tidak diragukan lagi, jelas-jelas berangkat dari sejarah-sejarah bid'ah dalam Islam membagi dua, yaitu bid'ah hasanah seperti ini, tarawih ini,
dan bid'ah dhalalah. Bid'ah hasanah itu seperti apa? Yang tidak menyelisihi konsep keislaman atau sunnah dan Quran. Jadi dia tidak ada masalah dengan konsep. Di luar konsep-konsep tadi itu yang sesat. Allahnya tidak satu, sholat duhurnya, asar maghrib sholat 5 waktu dua-dua semua, atau pergi ke Mekahnya ke Cianjur, atau puasanya 2 kali dalam setahun dan lain-lain, yang tidak merubah konsep, maka itulah disebut bid'ah hasanah. Kemudian bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang jelek, dhalalah, sesat, itu yang tadi, yang merubah konsep keagamaan secara total, ritualnya, ibadah mahdhahnya itu loh. Mahdhah itu adalah ibadah yang sudah baku, sudah ada peraturannya dari Allah dan Rasulnya. Itulah disebut konsepnya. Jadi sholat itu dari awal sampai akhir seperti apa, itu mahdhah namanya. Harus mengikuti peraturan. Adapun setelah sholat atau di luar sholat, itulah disebut ghair mahdhah. Jadi kalau sholat itu masuknya ubudiyah, ibadah mahdhah, maka hukum asalnya adalah haram kalau tidak ada yang atau tidak ada dalil yang menunjukkan kebolehannya. Misalnya menambah rakaatnya, mengurang rakaatnya, menambah gerakan-gerakannya. Tetapi setelah sholat, itulah masuk ke muamalah atau kegiatan sehari-hari manusia. Bukan ritual lagi. Misal setelah sholat, sapu, nyapu. Orang ini setelah sholat pasti nyapu mesti. Atau orang-orang setelah sholat kumpul-kumpul musyawarah setiap hari. Atau ada orang setelah sholat bersalaman, kemudian ngobrol satu sama lain. Atau ada orang setelah sholat main HP, setelah sholat. Bahkan ada yang setelah sholat rutin kultum, kajian. Itu di luar sholat namanya muamalah. Jadi hukum asli muamalah itu al-ibahah, boleh. Illa ayyadulla dalilun ala tahrimiha. Kecuali ada yang melarangnya. Ada dalil yang melarangnya atau tidak bolehnya itu. Berarti aksesoris di luar sholat, baik sebelumnya misalnya sholawatan, kumpul-kumpul pemuda menjelang sholat, itu tidak masalah, itu bukan bid'ah. Atau muamalah yang lain yang ada keterlibatan agama di dalamnya, misalnya perayaan maulid, misalnya perayaan ini itu, selamatan, acara-acara ulang tahun, itu mubah, hal-hal kehidupan manusia yang tidak terlarang dalam agama. Jadi itu disebut ghair mahdhah atau muamalah, kegiatan-kegiatan manusia non ibadah mahdhah, non ibadah ritual yang sudah ada ketetapan. Seperti dalam sepak bola ada aturan-aturan bakunya. Kiper harus bagaimana, penyerang harus bagaimana, bunderan ini untuk apa, kotak ini untuk apa, dan lain sebagainya. Jadi seperti dalam sepak bola, dia tidak merubah bentuk lapangan menjadi segitiga misalnya, atau merubah ukuran gawang menjadi tinggi sekali seperti
dalam permainan rugby atau permainan football Amerika, atau area di sekitar kiper itu dibikin bundar semua. Jadi mulai dari area gawang, garis gawang bundar, kemudian area kiper bundar, semua bundar. Itulah disebut bid'ah dalam sepak bola. Tidak bakal diakui oleh FIFA, ini sesat. Contoh sederhana atau contoh yang nyata adalah ketika sepak bola dirubah lapangannya, dirubah gawangnya, dirubah jumlah pemainnya, maka dia tidak lagi disebut sepak bola, tetapi disebut futsal. Nah, itu harus ganti nama. Jadi bid'ah yang berubah konsep itu keluar dari konsep awal dalam sepak bola, keluar dari sepak bola, dia menjadi futsal. Maka agama yang tadi yang dirubah total itu tidak lagi Islam, tetapi mungkin mengambil agama lain, agama hakekok misalnya, atau agama wahweh. Nah, itu. Kemudian bid'ah hasanah itu ada dalam sepak bola, peraturan offside. Kemudian ada lagi VAR. Jadi dulu tidak ada melihat video dalam pertandingan sepak bola itu. Kemudian muncullah peraturan harus melihat video ketika terjadi pelanggaran. Maka VAR ini adalah bid'ah. Tetapi tidak merubah konsep sepak bola sehingga bahkan memperbaiki teknisnya, memaslahatkan untuk pemain, penonton, ofisial, klub, dan lain-lain, maka ini bagus-bagus saja. Maka itu disebut bid'ah hasanah. Hal yang baru, yang bagus. Artinya begitu. Apalagi misalnya handsball. Dulu setiap handsball itu ya harus free kick. Harus dihentikan bolanya atau dikasih kartu. Tetapi sekarang handsball ketika tangannya tidak aktif alias bola membentur tangan dia, itu tidak masalah. Ini peraturan seperti ini dibuat untuk kemaslahatan, untuk memperbaiki, memperindah, mempercantik, maka disebut hal baru yang bagus, bid'ah hasanah. Jadi begitu. Jadi konsep sepak bola dari tahun 1863 kalau nggak salah, 1800, 1000 tahun yang lalu sampai sekarang 2000, 1000 tahun ini tetap konsep awalnya tidak berubah, tetapi banyak penambahan yang berjalan seiring dengan berjalannya waktu dan tidak merubah konsep sepak bola itu sendiri, itu boleh. Begitu juga dalam agama ini. Jadi bawaan Islam sejak zaman Nabi begini. Adapun teknis-teknisnya, hal-hal untuk kemaslahatan umat, mempermudahnya, mengadaptasikannya dengan budaya, dengan tradisi, tanpa merubah konsep Islam itu sendiri, itu boleh. Itu disebut bid'ah hasanah. Contoh lainnya ketika zamannya Abu Bakar dan Umar, itu kan banyak sahabat yang gugur atau syahid di medan perang, terutama ketika memberantas nabi palsu itu. Banyak hafiz-hafiz atau penghafal Al-Quran yang gugur, yang syahid. Sehingga melihat kondisi ini harus diambil tindakan. Bagaimana? Al-Quran harus diselamatkan, harus dibukukan. Jadi tidak mungkin kita membaca Al-Quran itu di daun, pelepah korma, di tulang-tulang, di batu-batu. Maka perlu dibuat satu buku, dibukukan, ditulis, dibukukan, dan diperbanyak. Jadi Abu Bakar sebenarnya tidak mau, ini bid'ah, ini nggak boleh, ini nggak ada contohnya dari Nabi. Nabi tidak pernah memerintahkan. Mana berani saya.
tidak pernah mencontohkan, tidak pernah memerintahkan. Kalau ini bagus, Nabi sudah memerintahkan dari dulu-dulu juga beliau hidup. Ayo bukukan, nanti acak-acakan. Terjadilah argumentasi dengan Umar, dengan Zaid bin Thabit. Oh tidak begitu Kanda, ini demi kemaslahatan umat. Kalau para hafiz tidak ada, ayo mau gimana? Orang-orang yang hafal Qurannya tidak ada, terus Qurannya berceceran di tulang-tulang, di daun-daun, di pelepah, di batu-batu. Mau gimana kita? Apa kita harus membaca lewat situ aja? Dipikir bid'ah tapi bagus. Ya udah, kita bukukan. Maka jadilah mushaf. Jadilah Al-Quran itu dibukukan dalam bentuk kitab suci yang ada fisiknya berbentuk Al-Quran yang sekarang kita pegang itu hasil produk bid'ah. Hasil produk bid'ah menyelisihi perbuatan Nabi, tidak diperintahkan oleh Nabi, tetapi bagus untuk kemaslahatan umat. Nah, itu disebut bid'ah hasanah. Jadi dari mana asalnya bid'ah hasanah? Bid'ah sayyi'ah itu. Bid'ah yang bagus, bid'ah yang tidak bagus. Itu dari sejarah tadi itu kemudian disimpulkan oleh guru besar Imam Syafi'i yang beliau itu hafiz Quran, hafal ribuan hadis, pencetus mazhab Syafi'i, berguru kepada sahabat tabi'in, tabi sahabat sampai sahabat. Ya, kata beliau, boleh. Jadi sampai sekarang banyak bid'ah itu yang baik, atau perkara baru itu yang baik demi kemaslahatan umat. Jadi sudah difahami ya, untuk konsep agama itu tidak bisa dirubah, itu masuk kategori kullu bid'atin dholalah wa kullu dholalatin finnar. Semua bid'ah yang merubah konsep keagamaan, merubah pokok-pokok keagamaan, itulah disebut bid'ah dholalah. Bid'ah yang sesat yang bakal masuk neraka pelakunya. Tetapi untuk bid'ah, terutama bid'ah kehidupan dan teknis pelaksanaan ibadah yang tidak menyalahi Quran dan Sunnah, itu tidak ada masalah. Menurut Imam Syafi'i pun begitu. Karena ukurannya adalah kesesuaian dengan Sunnah dan Quran. Selama hal-hal baru itu sesuai dengan Quran dan Sunnah, berarti kan hanya penertiban, hanya pelaksanaan di lapangan yang ditertibkan walaupun tidak ada contohnya dari Nabi. Jadi hal-hal di seputar ibadah itu banyak bid'ahnya dan boleh. Seperti dalam sepak bola tadi, dulu tidak ada tiket-tiketan atau tiketnya sederhana dari kertas biasa, sekarang tiketnya online. Ini hal baru tetapi boleh. Dulu stadionnya biasa saja, sekarang stadionnya megah, ada televisinya dipasang di atas. Itu teknologi, boleh. Tetapi jumlah pemain, tugas kiper, kemudian ukuran-ukuran tidak berubah dan tidak merubah sepak bola itu sendiri. Bagaimana dalam agama? Ya, itu seperti tasbih. Tasbih itu teknis untuk menghitung bilangan zikir, maka muncullah tasbih. Apakah menyalahi konsep keagamaan dalam Islam? Tidak. Itu hanya teknis menghitung dengan jari, menghitung dengan biji-biji. Memang Nabi tidak mencontohkan dengan biji-biji, tapi itu teknis. Kemudian ada kubah misalnya. Kubah itu bid'ah, diada-adakan hal baru yang sebelumnya tidak ada. Kubah itu adopsi dari bangunan Romawi, Kristen. Dipandang indah, megah, menjulang, maka dipakailah di masjid. Apakah ini menyalahi konsep Islam? Konsep utama Islam, pokok-pokok Islam? Tidak. Ini justru memperindah.
Apakah Nabi memerintahkan? Tidak. Tetapi ini terjadi dan tidak ada masalah dengan keislaman. Maka jika setiap bid'ah itu tidak boleh, waduh repot urusan. Repot urusan. Ketika Nabi memakai jubah, kita memakai dasi dan jas, bid'ah, tidak boleh. Ketika zaman Nabi perjalanan haji memakai onta, kita memakai pesawat terbang, itu bid'ah, nggak boleh. Ketika zaman dulu ngaji menggunakan pelepah korma tulang, kemudian kita sekarang menggunakan mushaf, itu bid'ah, tidak boleh. Aduh, runyam. Jadi tambah sulit kalau semua bid'ah itu dikategorikan tidak boleh atau sesat. Jadi kembali lagi bid'ah yang mana yang jangan kita lakukan, yaitu bid'ah yang berubah konsep-konsep keislaman, pokok-pokok keislaman, ajaran keislaman. Jadi ketika muncul dia itu menyalahi Quran dan hadis, nah itu masuk dia dalam kategori bid'ah dolalah. Tetapi ketika hanya aksesoris saja, apalagi terkait teknologi, apalagi terkait teknis pelaksanaan, maka itu tidak bid'ah. Zikir harus bagaimana, apakah 100, apakah 200, silakan orang gemarnya berapa. Karena bilangan zikir itu untuk menandakan lama atau tidaknya. 33 sekian detik maksudnya. 100 sekian menit. Karena zaman dulu bilangan itu menentukan lama karena belum ada detik menit. Kamu zikir 2000 berarti harus lama. 3000 lebih lama lagi. 10 saja singkat saja. Bilangan-bilangan itu kita inginkan yang mana. Kemudian banyak pelaksanaan-pelaksanaan, apalagi menghadapi masyarakat, perkembangan masyarakat sosial budayanya, perlu terobosan-terobosan yang berguna bagi kemaslahatan umat Islam sendiri. Itu disebut bid'ah hasanah. Sebenarnya masih banyak bid'ah-bid'ah lainnya yang tidak hasanah pun ada, sayyi'ah, itu kategori haram, kategori makruh, kategori mubah. Seperti makruh bid'ah menghias Al-Quran dengan emas, mushafnya itu boleh-boleh saja, tapi kurang bagus. Terlalu megah masjid, terlalu megah hiasannya intan dan lain-lain. Itu sebenarnya tidak menyalahi konsep pokok Islam, tetapi kurang baik. Jadi begitu ya. Begitu untuk perbid'ahan ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Terutama di kalangan NU banyak sekali teknis atau amalan-amalan yang sebenarnya tidak menyelisihi Quran dan Sunnah, tetapi memang tidak ada pada zaman Nabi. Orang berkumpul di rumah duka, kemudian membaca la ilaha illallah sama-sama, membaca Alif Lam Mim Al-Baqarah sama-sama selama beberapa hari, ada 7 hari, ada 3 hari. Itu kan bilangan lamanya. Ini baik buat umat, baik buat masyarakat, daripada ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi nggak jelas. Maka berzikir bersama. Ini tidak ada zaman Nabi, tetapi dalam teknis perkembangan Islam ada dan tidak menyalahi Quran dan Sunnah. Nah, itu disebut bid'ah hasanah, tapi baik untuk umat. Banyak amalia-amalia NU lainnya yang diserang dengan bid'ah dolalah itu. Padahal tidak menyelisih konsep Islam, tidak keluar dari konsep Islam, tapi oleh Wahabi diserang dengan bid'ah dolalah. Jadi dianggapnya menyalahi konsep Islam, keluar dari Islam dan harus diperangi.
Na'udzubillahi min dzalik. Jadi salah tafsir dengan bid'ah bakal repot kepada saudara-saudara muslim lain. Jadi hal-hal duniawi yang mubah-mubah boleh-boleh ini, perkembangan teknologi, hal-hal baru tidak ada di zaman Nabi, tidak serta-merta semuanya bid'ah dhalalah atau bid'ah terlarang. Jadi berbahagialah mereka yang memahami konsep bid'ah dan nyaman, tahu ini sesuai akidah atau tidak. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.